Iya sok ya tuh. Siapa yang mau? Nah, masing-masing bagian pertanyaan weh. Iya tuh. Jadi mau gimana? Pertanyaannya mana sih? Ini ya. Ada si Revanda tuh lagi di mana sih posisi? Gue lagi di Rancalame. Di mana lagi Gimana tuh? itu, cowok? Bisa nggak teh keluar? Udah ini aku udah Mana record. lagi? Cuman kalau mau bikin notulen sendiri-sendiri boleh sih. Ambil aja ya. Kalian pakai apa? Rekamnya HP? Mm-mm. Voice ini aja ya berarti ya, suara Voice doang. over. Di share aja lah. Ayo mulai. Formal nggak sih? Mulai. Iya Iya. boleh. Namanya siapa Revandra? Apa? Biar enak kata gantinya gitu. Kosyak nih, kosyak. Apa ya? Bentar. Oh, Bentar, aku mau bilang dulu ke ini, jangan nelfon aku ke si mama. ih, dengerin ya. Nggak apa-apa tuh. Pak, maaf. Kok ada bab 1? Bapak aja cenah. Bapak Namanya siapa? Kali. Nama Danis. Ngep. Bapak Danis. Iya. Oke. Bentar ini. Kok ada bab 1, bab 3,1? Ya kan emang gitu kalau pertanyaannya. Iyalah, sama. Oh, nggak baca. Ayo lanjut aja. Kali dulu berarti ya. Hah? Nggak usah. Si Nashwa dulu dong. Oh iya. On cam-nya nanti aja ya, pas foto dokumentasi. Bebas. Jadi on Hujan cam lagi, Om. apa enggak? Mau on cam enggak? Yes, izin pleno. Wih. Ih, Yes. Nah ini gimana? Mau mulai? Ya udah mulai. gimana? Siapa yang pertama? Naswa Oh, iya. izin pleno. Ih, tertulis dulu. Nanti dulu bahasnya ini mau wawancara gimana sih? Ayo, bismillah, gas. Bentar. Itu yang bagian 3.1 siapa yang baca? Aku. Salman. Yang nanya. Oh ya. Aku Revandra 3.2. yang 2 terakhir. Oke. Ayo, Mulai kah ini? kali. Mulai. Ini formal gitu ya. Sok Salman. Santai sih sebenarnya Om. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya maaf Pak mengganggu waktunya sedikit. Kita dari mahasiswa Telkom University ada tugas dari pelajaran teori organisasi untuk mewawancarai satu organisasi. Yang langsung mulai tanyaannya dari Naswa. Oke, selamat sore Bapak. Sebelumnya izin, saya akan bertanya beberapa hal terkait perusahaan yang dijalani ya. Jadi, yang pertama itu ada, mungkin boleh tolong dijelaskan nama lengkap dari perusahaan yang sedang Bapak jalankan? Ya, perkenalkan saya Bapak Danis. Ya, di sini saya selaku tangan kanan daripada owner PT Custom Militer Indonesia. Oke, baik. Dari PT Komputer Indonesia. Oh, siap. Sistem Komputer Indonesia. Bapak maaf sebelumnya suaranya agak tenggelam ya? Oh, udah tenggelam? Iya, kurang Oh, gitu. jelas.
Sekarang jelas nggak? Lumayan. Bisa dilanjut ya, Pak. Kita masuk ke Boleh, boleh. pertanyaan yang kedua. Jadi perusahaan ini kira-kira masuk ke dalam bentuk organisasi apa ya? Apakah perseroan terbatas, firma, CV atau UMKM? Kan dari awal jawab kata ya, berarti perseroan terbatas. Oh iya, perseroan terbatas, baik. Untuk alamat lengkap perusahaannya sendiri terletak di mana ya, Pak? Untuk alamat lengkapnya, kita head office-nya itu ada di Ruko Rudi Komersial di Jalan Boulevard Utama, Ruko Versi nomor 20 di Kota Bandung. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada apa produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan? Produk ya, produk yang Produknya. ditawarkannya itu custom dari bahan filter atau kalau filter itu ya bahan program campuran kalau bahasa di Indonesia itu bahasa umumnya. Oke, baik. Ini untuk kayak bikin medali, kepala sabun, tin, gitu. Siap, Jadi siap. ke merchandise lah ini. Merchandise ya berarti. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan di setiap perusahaan itu kan pasti ada visi, misi, dan tujuannya ya, Pak. Nah, kira-kira dari PT ini sendiri, visi, misi, dan tujuannya itu apa aja? Bisa dipaparkan mungkin secara detail. Isinya sih ya kita nggak begitu banyak ya. Paling yang menjadi perusahaan di bidang custom merchandise yang terbaik di Indonesia itu yang pertama. Terus kalau untuk misinya sih lebih ke apa ya, membuat bukan membuat ya, lebih ke eh, membuat orang-orang tuh bekerja gitu lah intinya. Membuka lapangan pekerjaan gitu ya, Pak. Gimana? Ini membuka lapangan pekerjaan bisa. Nah, musiknya itu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, intinya gitu. Oke. Untuk tujuannya sendiri apakah sama? Kita sama sih, lebih ke ya itu kayak misinya kita gitu. Oh, siap, siap. Nah, kira-kira Pak untuk mencapai visi, misi, tujuan yang tadi itu, apakah perusahaan mempunyai tugas yang spesifik yang harus dijalankan dan apakah ada strategi khusus gitu yang diterapkan oleh perusahaan supaya si misi perusahaan itu tercapai gitu, Pak? Apa tadi pertanyaan awalnya? Spesifik ya? Iya, Kayak apa? Iya. tugas spesifiknya gitu. Jadi semacam strategi yang diterapkan oleh perusahaan supaya misi yang sudah ditetapkan di awal itu bisa tercapai gitu di akhir nanti. Di meningkatkan sales atau penjualan ya. Lebih ke Oh, situ sih. Pada perusahaan ini. Cuma dengan siap-siap. nah semuanya tidak berjalan harus berjalan dengan Oke. jangan sampai tidak berjalan dengan untuk mencapai misi. Iya, mungkin kalau pertanyaan dari saya dicukupkan sekian. Sebelumnya terima kasih banyak. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih, Pak. Oke Pak, selanjutnya dilanjut dari saya. Mungkin saya berkaitan dengan bagian organisasi ya Pak. Yang pertama, dalam menjalankan bisnis, apa perusahaan membagi tugas-tugas berdasarkan bagian organisasi?
Oke. Untuk bentuknya seperti apa ya? Bagian atas atau apa aja nih? Iya, bentuk bentuk Urutannya, iya. urutan. Oh, kalau kayaknya sih gitu, kasih gitu. Oh, nah, manajer, manajer, ada HRD, support nama di situ, dengan supervisor, planner, di bawahnya ada tim produksi, seperti itu kegiatan. Terus ada tim yang membuat ekspedisi, itu seperti itu. Terus yang sekarang lagi aktif itu ada tim baru namanya itu tim digital marketing, tim, tim digital marketing untuk meningkatkan promo perusahaan kita di sosial media seperti itu. Oke. Itu saja. Untuk tugasnya mungkin seperti tugas umumnya mungkin ya Pak. Mungkin HRD, manajer, dan lain-lainnya tugasnya umum gitu. Ya, Seperti kayak HRD kan mengolah SDM, ya. manajer yang sama gitu. Itu umumnya pada umumnya gitu. Mudah-mudahan sama perusahaan. Ya. Yang keempat, apa perusahaan merasa pembagian tugas sudah dilakukan secara terstruktur? Terstruktur. Sudah struktur. Oke. Yang terakhir, bagaimana sistem pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja di perusahaan ini dilakukan? Pengambilan keputusan ya. Ya, Kalau di perusahaan kita sih biasanya membuat surat pengajuan ya kalau ada pengambilan keputusan, misal contoh taruh nih dari tim sales ada yang nanyain ini kalau misalkan buat menggali di 1000 pieces itu ya. harganya bisa turun lagi enggak, kan seperti itu tuh satu keputusan juga tuh. Nah biasanya kita membuat surat keputusan dulu, tidak semata-mata langsung informasi salesnya oh harganya segini ya bisa. Jadi kita membuat keputusan dulu mungkin nggak dari guru di manajernya seperti apa gitu. Itu bisa nggak dengan itu. Oke. Itu kan tadi untuk pengambilan keputusan. Kalau untuk pengawas kinerjanya, Kinerjanya yang kita kan sudah menugaskan supervisor ya. oh Jadi dari di dari. bagian itu sudah masuk. Dan Oke, yang jelas itu balik lagi ke standar operation kerjanya seperti itu. standar operasionalnya. Oke, mungkin dari saya dicukupkan. Boleh ke teman saya selanjutnya. Baik, Pak, izin bertanya. Pertanyaan saya terkait dengan misalnya nanti ada cabang dengan pertanyaan pertama yaitu menurut Bapak, misalkan suatu saat perusahaan memiliki rencana untuk membuka cabang, kira-kira apa masalah atau tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan? Tantangan yang dihadapi kalau punya cabang Ya, yang jelas yang pertama pasti sih modal ya. Yang pertama modal, yang kedua SDM-nya, yang ketiga juga pangsa pasarnya kita mau kemana nih gitu. Marketnya maksudnya marketnya kita arahnya mau kemana untuk cabang offline ini seperti itu juga. pertanyaan keduanya,
bagaimana perusahaan memastikan bahwa bisnis di dua lokasi tersebut itu bisa berjalan dengan lancar? Terus kayak strategi apa yang akan dipakai gitu, Pak? Strategi. Kalau misalkan itu kelancaran di dua tempat, ya biasanya diadain meeting ya, meeting bulanan, gitu. Kita panggil kepala cabangnya, seperti itu. Laporannya harus jelas terlampir supaya dari pusat itu bisa melihat gitu. Hasilnya seperti apa sih yang ada di cabang sekarang, bisa menaikkan omsetnya untuk di pusat atau masih di bawahnya. Strateginya ya mungkin eh, terus mendongkrak penjualannya dengan cara-cara sekarang gitu kan, dengan adanya tim digital marketing digital gitu kan, promonya harus jelas, pasarnya atau marketnya mau kemana nih sekarang, seperti itu. Hmm, Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Pak. Misalkan strategi yang dipakai itu mengubah susunan dari bagan organisasi. Kira-kira bagian mana yang dirasa perlu ditambah, diganti, ataupun ditingkatkan? Kalau misalkan pengurangan kayaknya enggak, tapi kalau penambahan pasti ada. Biasanya kalau untuk penambahan itu di bagian sales, sales dan marketing biasanya itu yang ada penambahan. Kalau di yang lainnya sih nggak ada. Berarti hanya perlu ditambah dan ditingkatkan ya, Pak? Tidak ada yang Yang diganti. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita ekspansi keluar kota dan memiliki misalnya 5 cabang atau di lokasi perusahaan. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, jika suatu saat perusahaan berhasil memiliki 5 cabang di lokasi di 2 kota, bagaimana perusahaan melancarkan hubungan dengan setiap cabang? melancarkan hubungan dengan cabang di dua lokasi ya. Iya, Oke. Yang pertama dari pihak pusat sih melakukan kunjungan ya ke dua cabang kota tersebut. Melakukan kunjungan, mengevaluasi setiap pekerjaannya, membaca laporan-laporannya seperti apa gitu kan. Peningkatannya di mana yang dipertahankan, kalau misalkan ada yang masih kurang mungkin diperbaiki langsung di tempat gitu. Karena dari pusat biasanya yang menentukan gitu, harus bagaimana dan seperti apa siapa melakukan pekerjaannya. Gitu. Jadi, berarti lebih ke laporan dan komunikasi mungkin ya yang lebih perlu diperhatikan. Betul, betul. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, yaitu masalah apa yang kira-kira akan muncul terkait dengan kontrol dan koordinasi? Bagaimana cara perusahaan mengatasi perbedaan output yang dihasilkan setiap cabang? Balik lagi sih ya ke komunikasinya lebih dilanjutin. Itu kan pemantauan laporan kinerja juga dipantau lagi. Gitu. Kalau enggak, yang lebih spesifiknya mah ya kita simpan satu orang untuk ditugaskan dari pusat di biar ketahuan teknis komunikasinya gimana seperti itu. Baik, selanjutnya. Gimana? Lanjut. Ya lanjut, mangga. Yang ketiga itu bertambahnya cabang perusahaan membutuhkan peluasan pada bagian organisasi. Posisi mana saja ini yang akan diperluas atau dipertambah, dan mengapa perusahaan memilih untuk memperluas posisi tersebut? Kalau untuk penambahan, balik lagi ke pertanyaan yang tadi itu ke bagian sales atau marketing. Kenapa butuh? Kalau misalkan perusahaan dikenal maju di cabang tersebut, pasti membutuhkan tim sales atau marketing yang lebih banyak.
mencapai satu tujuan yang sama dengan pusat seperti itu. Itu sih. Baik, pertanyaan selanjutnya itu kan tadi itu cuma seluas nasional saja, sekarang masuk ke internasional nih. Hmm. Yang pertama itu dengan meluasnya cabang hingga ke 5 negara, seperti apa bagian organisasi yang paling efektif digunakan menurut perusahaan Bapak? Bagian organisasinya ya, Iya, Pak, betul. paling ditambah, paling ada penambahan. Yang pertama mungkin orang yang ngerti ya, pertama ngerti jualan di luar tuh seperti apa sih, yang bisa menentukan harganya, terus masalah pajaknya seperti apa, masalah pengirimannya seperti apa, nah, gitu. Paling itu aja sih yang harus ditambahkan. Kalau misalkan dalam bagian harus ada penambahan itu organisasinya begitu. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya itu apa tantangan utama yang akan dihadapi oleh perusahaan dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya yang pertama pasti dari segi pajak ya, paling. Segi pajak, yang kedua pengiriman, bisa on time atau enggak nih pengirimannya gitu loh. Dari Indonesia misalkan ke Kanada gitu, bisa nggak 1 minggu sampai gitu. Tantangan internasional. Kalau yang lainnya masih ya pasti masih sama lah sama jualan juga di dalam negeri. Itu terkait dengan pengiriman ya untuk Iya betul. untuk cara mengatasinya gimana berarti? Ya betul, cara mengatasinya itu balik lagi ke tadi kan yang pertanyaan awal tuh, harus ada orang yang paham dulu gimana sih cara jualan di luar, gimana cara mengkoordinasikannya dengan pihak luar, seperti itu. Supaya apa yang disediakan untuk dikirim keluar itu berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Karena banyak birokrasi ya kalau di Indonesia itu, kalau misalkan ada ya di luar itu gitu. Itu sih. Oke. Selanjutnya itu bagaimana cara perusahaan mengukur kepuasan pelanggan secara efektif dan skala internasional? Kalau mengukur ya dilihat dari hasil ya, dari hasil penjualan, lihat hasil dari penjualan, terus banyak yang pesan atau enggak sih untuk perusahaan kita tuh, kita harus lihat banyak yang pesan atau enggaknya, terus si customer repeat order atau enggak, kalau repeat order. Jadi ngebacanya gampang-gampang aja sih kalau di dunia customer merchandise ini gitu. Tinggal melihat customernya, kalau misalkan dia repeat order berarti dia puas dengan produk yang kita buat. Secara nasional atau secara internasional pun kan sama gitu. Dan yang paling utama komunikasi dijaga oleh tim sales ke customer. Pertanyaan terakhir itu dengan cara apa perusahaan memastikan bahwa informasi dalam perusahaan bisa tersampaikan secara efektif dari kantor pusat, regional hingga ke kantor cabang? Ya, dengan cara meeting setiap bulan. Setiap awal bulan kita ada yang meeting. Meetingnya gimana? Ya dengan cara Zoom meeting atau Zoom seperti itu. Dengan melampirkan beberapa laporan ya, dari regional maupun dari cabang. Jadi dari pusat itu membaca, oh di sini ada masalahnya ini, di sini positifnya gini, di sini negatifnya seperti ini.
tingkat kepuasan pelanggannya di cabang A begini, cabang B begini, di regional A begini, ada gitu. Meeting sih, meeting ngobrol komunikasi lah. Berarti lebih ke ini mungkin ya, kayak komunikasinya harus tetap terjaga, jangan sampai ada miskom dan Nah, hampir tiap bulan tuh pasti ada kayak meeting gitu ya tiap ya antar ininya. betul. Baik, mungkin segitu saja dari pertanyaan dari saya. Mhm. Teman-teman ada yang mau dipertanyakan lagi atau gimana? Ya mungkin di sini azan, aduh, sob, ganti. Azan dulu berarti. Mungkin untuk wawancaranya sekian Pak. Mohon izin untuk mengambil dokumentasi. Oh boleh, silakan. Ini kameranya urung belum ya? Foto kan? Hali udah belum tadi? Udah. Oh, ini Siapa yang foto? Udah sih tadi aku Hali. udah sempat. Udah. Ya. Terima kasih banyak waktunya. oh itu. Izin menutup wawancara ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima Mohon kasih maaf banyak. jika ada banyak salahnya. Terima kasih, Pak. Udah foto belum? Udah kok, udah tadi sempat. maaf. Tadi sinyalnya kata los.